Ya, kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu, untuk menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, seorang bapak ikut perlombaan renang, saudara. Nah, unik sekali bapak yang saya maksudkan ini sudah cukup tua, rambutnya sudah beruban, tetapi semangatnya muda sekali. Ikut pertandingan lomba renang. Ketika bertanding, saudara, ternyata luar biasa. Bapak ini bisa memenangkan pertandingan, juara pertama. Ya, dapat piala, dapat hadiah uang. Sangat luar biasa. Peserta yang lain 10 orang, kebanyakan masih muda. Lalu dia sangat senang sekali mendapatkan juara pertama lomba renang. Ya. Lalu kemudian tidak lama kemudian beberapa bulan ikut lomba renang lagi. Saudara, kali lomba yang kedua luar biasa. Dapat piagam penghargaan yang kedua. Artinya dia juara yang kelima, saudara ya. Juara 1, 2, 3, lalu harapan 1, harapan yang kedua. Lalu kemudian ketika piagam dibagikan, dia juga senang sekali, happy sekali dia dapat juara yang kelima dari 10 peserta. Lalu kemudian saudara, tidak lama kemudian sekitar 3 bulan lagi dia ikut lagi lomba renang, saudara. Saudara, lomba renang yang kali yang ketiga ini, saudara, apa yang terjadi kira-kira? Saudara, ketika dia bertanding, ya, lalu dia urutan yang ke-10, saudara ya. Jadi juara yang ke-10, lalu kemudian ketika piala dibagikan kepada mereka yang juara, lalu bapak ini saudara ikut senang, bahagia sekali, dia kegirangan saudara, seolah-olah dia mendapatkan juara, saudara. Lalu si dewan juri ini bingung, diinterviewlah si bapak ini, Pak kok juara yang ke-10 ini artinya juara yang terakhir. Kok Bapak senang sekali sedemikian girangnya seperti seolah-olah mendapatkan juara yang pertama. Nah saudara, lalu Bapak tersebut dia menjawab dengan sederhana. Ya, saya ikut lomba bukan untuk mendapatkan juara, tetapi saya lomba ini atas anjuran daripada dokter. Saraf saya, ada saraf yang kejepit di leher. Lalu kemudian saya bosan untuk berenang secara rutin, lalu disarankan untuk ikut lomba. Barangkali ini memberikan tantangan yang baru. Lalu kemudian
Bapak ini ikut lomba. Dia tunjukkan smartwatch-nya nih 1000 kalori nih sudah terbakar. Saya seneng banget. Ya nggak perlu itu piala. Yang piala kasih aja yang muda-muda. Apalagi uangnya saya sudah cukup banyak uang. Nah saudara, kita perhatikan di sini motif daripada Bapak itu ketika mengikuti lomba renang, saudara, bukan untuk mendapatkan juara. Tetapi untuk kesehatan di dalam tubuhnya itu. Nah saudara, perhatikan motif seseorang ketika melakukan hal yang satu akan berbeda dengan motif orang yang lain di dalam melakukan hal yang sama. Nah kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, saudara, seringkali kalau membaca bagian daripada Yesus menyucikan bait Allah, saudara, langsung kenapa Yesus marah. Seringkali itu dari mungkin kita sekolah minggu, pemuda, begitu ya, kemudian dewasa, seringkali yang ada di dalam benak kita, apa sih alasan yang membuat Yesus kemudian marah dengan sedemikian yang tidak lazim. Dikatakan ia membuat cambuk dari tali, mengusir orang-orang di sana, uang dihamburkan, meja dibalikkan. Saudara, ini cara yang menurut kita mungkin tidak lazim yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yesus yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih. Dan setiap kali membaca perikop ini mungkin saudara bersaat teduh, bertanya-tanya, kenapa ya? Motif apa yang ada di balik daripada tindakan Yesus? Ketika kita marah kita juga punya motif tertentu, bukan? Ada seringkali ketika kita marah karena tersinggung, harga diri kita direndahkan, kita dilecehkan. Lalu kemudian kita marah, kita tidak suka. Tetapi kita percaya Yesus tidak melakukan hal seperti itu. Motif Yesus bukan hal seperti itu. Tetapi apa motif Yesus? Saudara, perikop ini ditulis oleh keempat Injil. Artinya keempat penulis, saudara, sama-sama merasa bagian ini sangat amat penting. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat kisah ini ada. Artinya mereka seperti bersekongkol. Ayo kita viralkan ya. Kita viralkan kejadian ini. Ini bukan kejadian yang memalukan. Tetapi kejadian yang mencerahkan. Oleh karena itu kita akan menyelidiki, saudara, apa motif Yesus marah pada saat itu. Sudah dikatakan ada pedagang-pedagang lembu di ayat 14, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang. Saudara, apa maksudnya ketika mereka ada di bait Allah? Mengapa mereka duduk-duduk di sana? Saudara, agama Yahudi itu punya banyak hari raya. Dan salah satu hari raya yang terbesar, yang mengundang banyak sekali umat untuk datang ke bait suci, yaitu hari raya Paskah. Nah ini dikatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Mereka berhari-hari merayakannya, tidak seperti kita hari langsung satu hari selesai begitu ya. Tapi mereka itu berhari-hari. Perayaan yang dirayakan itu sangat amat besar, jutaan orang Yahudi hadir di bait suci. Saudara, bukan sembarangan, saudara, tetapi jutaan orang Yahudi hadir. Saudara, kalau kita membayangkan mungkin Natal begitu ya, kita bisa merayakan dengan sangat meriah. Mungkin kota-kota tertentu, seperti Manado yang isinya banyak orang Kristen di sana. Kalau Natal itu biasanya apa yang dilakukan ya saudara, selain merayakan Natal dengan penuh sukacita, biasanya babi-babi dan anjing itu melolong begitu ya, ketakutan ya. Begitu malam kudus dinyanyikan, malam kudus, wah mereka ketakutan sekali saudara ya. Sebab habis itu mungkin ada pemotongan daging untuk makan bersama saudara ya. Tetapi di dalam umat Yahudi, tradisi Yahudi, kambing domba itu yang akan disembelih. Ya, saudara, jadi ketika mereka datang bersama-sama merayakan Paskah, saudara, maka perlu ada kambing dan domba yang disembelih, dan untuk memudahkan hal itu, saudara, perlu adanya orang-orang yang berjualan. Nah, misalnya begini, Simon orang Kirene, saudara pernah dengar ya, Simon orang Kirene. Simon orang Kirene itu, Kirene asalnya dari mana? Kirene asalnya dari Afrika. Kirene itu di Afrika Utara.
Maka tidak mungkin si Simon dari Kirene ini menyeret kambing domba dari sana. Tidak mungkin, saudara. Jadi yang paling praktis, yang paling memudahkan gimana? Dia datang dulu ke Yerusalem. Maka waktu dalam penyalipan itu pas hari raya Paskah, Simon dari Kirene itu datang. Lalu setelah datang, saudara, ya membeli kambing dan domba. Ya. Nah, di dekat bait suci itu ada pasar hewan, dekat kolam Bethesda. Ada pasar hewan di sana. Tetapi saudara ketika membeli hewan dari pasar hewan tersebut, kadang bisa dapat yang bagus, kadang bisa dapat yang kurang bagus. Ya jadi misalnya saudara dapat yang matanya picek satu, begitu ya. Nah ini waktu masuk ke dalam bait suci, ini tidak boleh sembarangan, harus ada petugas yang mengecek ya apakah hewan ini layak untuk dipersembahkan. Jadi apakah hewan ini sempurna atau tidak? Apa kakinya pincang satu dan sebagainya. Maka saudara ketika membeli dari pasar hewan lalu ke bait suci ada selangkah lagi pengecekan tersebut. Nah biasanya ada yang gagal, balik lagi begitu. Lalu untuk lebih memudahkan pindahkan pasar hewan itu ke bait suci. Ini yang paling praktis menurut mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka datang ke bait suci, mereka bisa langsung membeli kurban, langsung kemudian mereka mempersembahkan korban tersebut. Nah tetapi ada satu lagi saudara, mereka yang datang dari luar Yerusalem, orang yang beragama Yahudi namun tinggal di luar. Saudara mereka itu harus menukar uang, jadi uang pound sterling, dolar itu tidak berlaku. Apalagi rupiah saudara ya. Jadi nggak berlaku di sana. Jadi harus ditukar dulu, ada money changer. Ada money changer untuk menukar uang. Kenapa nggak berlaku saudara? Uang haram. Uang haram bagi mereka. Jadi yang berlaku hanya mata uang shikal. Pound sterling, dolar harus ditukar dulu ke mata uang shikal, baru membeli binatang korban tersebut. Demikian juga mereka yang mempersembahkan atau membayar bea cukai, ya, pajak dari bait Allah. Jadi saudara ketika mereka itu datang ke bait Allah, semua elemen ini ada untuk mempermudah sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk beribadah, mempersembahkan korban di bait suci. Sangat praktis bukan? Bukankah ini untuk mempermudah? Lalu pertanyaannya kenapa sampai Yesus sedemikian marah bahkan dengan cara yang tidak lazim. Sudah salah dari antara mereka yaitu yang pertama mereka mengambil atau meraup keuntungan yang sangat besar sekali. Jadi harga yang tadinya di pasar hewan itu dinaikkan sekitar 20 kali lipat ketika masuk di bait suci. Mereka sudah pilihkan yang terbaik, lalu kemudian dinaikkan dengan harga yang sangat fantastis. Jadi sangat mahal sekali ketika mereka membeli binatang yang ada di bait suci. Lalu kemudian uang yang ditukar, ketika ditukar di money changernya bait suci juga dinaikkan. Jadi semua serba mahal saudara. Sehingga ada orang-orang yang miskin yang sangat sulit sekali mengikuti sistem ini. Saudara bisa bayangkan orang miskin sanggupnya beli merpati. Merpatinya kemudian dinaikkan 20 kali lipat, 1 sikal jadi 20 barangkali. Lalu kemudian ketika mereka membeli cuma bisa membeli 1 barangkali. Lalu kemudian mereka nggak mampu membeli, mereka ke pasar hewan. Kemudian ketika mereka sudah beli di pasar hewan, kemudian dapat yang cacat. Lalu kemudian dinyatakan gagal, tidak bisa mempersembahkan korban pada saat itu saudara. Jadi akhirnya sistem seperti ini membuat kalangan tertentu, orang-orang tertentu sangat sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara, ketika mereka beribadah dengan cara seperti ini, mereka menyingkirkan orang non-Yahudi untuk beribadah kepada Tuhan.
Saudara, ketika saudara datang ke rumah Tuhan di Gereja Petra Indonesia ini, saudara masuk ke dalam ruang ibadah. Tetapi beda dengan bait suci. Saudara ketika masuk beribadah di mana? Di pelataran, di halaman rumah Tuhan. Saudara, artinya apa? Di luar gedung gereja. Di tempat parkir, saudara ya. Di tempat parkir beribadahnya. Tidak masuk ke dalam ruangan seperti ini. Ada ruangan itu ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Hanya para imam dan imam besar yang boleh masuk di sana. Sedangkan umat Yahudi itu tidak boleh sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Mati langsung pada saat itu. Nah, jadi mereka beribadah di mana? Beribadahnya di halaman. Ya, kalau tempat kita ini berarti di halaman parkir itu mereka beribadah. Kita lihat Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Nah, saudara-saudara tahu lagu ini bukan? Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Nah, ini pelatarannya apa? Pelataran itu halaman dari bait suci. Bukan di dalamnya, saudara ya. Kita lihat gambar bait suci ini. Nah, saudara, itu yang di tengah-tengah itu bait suci, lalu kemudian itu pelatarannya, itu demikian luas. Masuk, kemudian ada pelataran lagi, dan kemudian yang paling nomor 1 itu, yang paling utama itu ruang kudus dan maha kudus. Klik lagi. Nah, saudara, jadi ketika bait suci itu dibangun oleh Raja Herodes, dipugar kembali tepatnya. Nah, maka seperti inilah desainnya. Jadi setelah ruang kudus dan maha kudus, holy place di situ. Nah, di situ ada para pria ya yang berdiri atau di situ yang berdoa dan kemudian ikut bersama-sama di dalam mempersembahkan korban di situ. Nah, yang warna biru itu untuk para pria. Gak boleh seperti ini para pria dan wanita. Gak bisa. Zaman sekarang ladies first gitu kan maju. Gak bisa saudara ya. Begitu masuk itu pria. Nah, wanita di mana? Wanita itu di pelataran yang ada di luarnya lagi. Ya, pelataran yang pertama tadi para pria. Wanita itu pelataran yang di luarnya lagi. Ya, jadi para wanita itu ada di sana, ya, di pinggiran tembok-tembok begitu ya, mereka berdoa di sana. Nah, lalu kemudian saudara di luarnya lagi ada pelataran lagi. Pelataran buat siapa? Bangsa non-Yahudi. Ya kayak orang-orang yang dari luar agama Yahudi kemudian memeluk agama Yahudi, bukan asli orang Yahudi. Nah, mereka ada di situ untuk para Gentiles. Nah, saudara kira-kira Yesus marah di mana posisinya? Di mana tempat para penukar uang? Di mana tempat para penjual pada daging hewan-hewan? Di tempat Gentiles tersebut. Ya, jadi mereka berjualan di sana. Bagi orang-orang Yahudi di dalam, oh nggak apa-apa, nggak masalah, kami bisa beribadah. Tetapi pikirkan orang-orang yang non-Yahudi. Yang akhirnya mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Saudara bayangkan mereka ketika beribadah ada bunyi mbek begitu ya. Terus kemudian ada bau-bauan yang tidak sedap, saudara. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran mereka? Mereka lagi berkonsentrasi, mungkin menunggu Mesias, kedatangan Mesias. Tiba-tiba si merpati itu dari atas terbang, meneteskan sesuatu yang hangat di atas kepala mereka, saudara. Wah, mereka pasti tidak akan leluasa ketika beribadah, bukan? Bagaimana mungkin mereka bisa beribadah dengan baik, dengan cara yang seperti ini?
Nah itu sebabnya saudara di dalam Markus 11 ayat 17 dikatakan begini. Ini dalam kisah yang sama tetapi ditulis oleh penulis Injil Markus. Lalu Yesus mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ini kan seharusnya bait suci ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi apa yang kau lakukan sehingga bisa menjadi seperti ini? Jadi Yesus demikian marah saudara. Karena apa? Karena kecintaannya yang begitu besar kepada rumah Tuhan. Yesus begitu marah karena merindukan segala bangsa itu datang beribadah kepada Allah. Apakah terlalu kasar yang dilakukan oleh Yesus dengan melakukan cara yang seperti itu? Saudara, jawabannya adalah tergantung dari mana kita melihat. Kalau kita melihat dari budaya timur yang menekankan kesantunan, guru tidak boleh marah kepada anak, bahkan saudara, memang cara Yesus ini cukup kasar. Tetapi saudara, ketika kita melihat dari perspektif Allah yang kudus dan mulia, saudara, Yesus itu hanya melakukan shock terapi. Yesus memakai cambuk dengan tali, tidak menyakiti seseorang pun, saudara, tidak menyakiti tubuh. Dia melakukan hal tersebut, saudara, bukan untuk menghancurkan, tetapi memberikan pelajaran. Meja-meja dibalikan, tidak ada yang dirusak di situ. Berarti ini hanya shock terapi yang Tuhan lakukan supaya orang-orang itu sadar ada sesuatu yang salah. Penafsir mengatakan inilah gairah, hasrat, semangat yang sejati yang muncul dari dalam hati Yesus untuk rumah Tuhan. Gairah sejati adalah nyala api sorgawi. Ketika melihat ada gereja Tuhan, rumah Tuhan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka muncullah dengan hasrat yang lembut, penuh kasih, aktif, membangun, mendidik, muncul dalam hati Yesus. Itulah sebabnya murid-murid teringat bahwa ada tertulis, cintamu untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Cintamu menghanguskan aku. Saudara, murid-murid kemudian tertular dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang melakukan hal seperti ini penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan. Maka murid-murid itu juga, iya betul ini yang dilakukan oleh guru kami, itu benar adanya. Guru kami tidak melakukan hal yang salah, amarah yang kudus dan yang suci. Inilah amarah yang penuh dengan cinta. Kita bandingkan saudara, di dalam perjanjian lama, 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Kalau betul-betul Allah menyatakan kekudusan dan kemuliaannya, sudah habis itu semua mereka. Hancur semua saudara. Kenapa? Mereka betul-betul bobrok, mereka betul-betul tidak punya hati yang mengasihi bangsa lain. Tetapi di sini Yesus hanya menampilkan sepercik api. Melakukan shock terapi buat mereka. Tidak kasar. Sama sekali tidak kasar. Tetapi sangat lembut kalau dilihat dari cara Allah melihat. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Apa yang bisa kita pelajari dari cinta Yesus kepada rumah Tuhan? Saudara, cinta Yesus kepada rumah Tuhan dapat kita wujudkan dengan dua hal. Yang pertama, kalau kita cinta rumah Tuhan,
Jangan mengambil keuntungan dari rumah Tuhan. Ini yang Tuhan tidak suka. Ini yang Allah benci. Ini yang Yesus ingin berikan pelajaran kepada mereka. Jangan cari untung di rumah Tuhan. Apapun itu bentuknya. Mau beribadah, saya dapat berkat apa? Mau melayani, Tuhan kasih berkat apa setelah saya melayani? Sudah ini ngeri sekali. Dengan cara berpikir seperti ini, pengen menarik untung dari rumah Tuhan. Tuhan marah ketika ada anak-anak Tuhan. Pengen ke rumah Tuhan, tetapi pengen mendapatkan untung di sana. Mungkin kalau gambaran di dalam perjanjian lama ini keuntungan materi, mungkin di dalam zaman ini saudara bukan keuntungan materi, tetapi banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Keuntungan psikologi sifatnya, keuntungan relasi sifatnya saudara, dan relasi itu juga bisa menambah berkat materi bukan. Tetapi bukan itu yang menjadi sorotan utama ketika kita datang ke rumah Tuhan, apalagi kita melayani di rumah Tuhan, saudara jangan pikirkan hal itu. Yang kedua, kalau kita cinta rumah Tuhan, letakkan kitab suci sebagai pondasi utama di dalam rumah Tuhan. Kalau kita cinta rumah Tuhan, letakkan kitab suci sebagai pondasi utama di dalam rumah Tuhan. Saudara, ketika Yesus melakukan hal tersebut, saudara, ada landasan kitab suci. Mazmur 69 ayat yang ke-10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sehingga murid-murid langsung teringat, ini pernah diutarakan oleh pemazmur. Jadi waktu murid-murid ngelihat, benar-benar ya, ini cara Yesus yang sedemikian mengasihi kitab suci, mengasihi rumah Tuhan. Akhirnya murid-murid tertular dari apa yang Yesus lakukan, ikut merasakan cinta terhadap rumah Tuhan. Nah memang betul saudara, kita tidak mencari keuntungan apapun, tidak mencari berkat apapun. Tetapi saudara, kita boleh mencari berkat rohani. Di dalam rumah Tuhan yang kita cari adalah makanan rohani, bukan? Di dalam rumah Tuhan pengajaran rohani, bukan? Maka carilah saudara rumah Tuhan yang berbasiskan kitab suci sebagai pondasi utama dalam gereja. Maka beribadahlah di dalam rumah Tuhan yang mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, karena ini adalah pondasi yang utama di dalam sebuah gereja atau rumah Tuhan. Segala kegiatan berbasiskan kitab suci. Dan saudara, inilah yang dilakukan oleh Bapak Reformator kita, yaitu Martin Luther. 31 Oktober 1517, Martin Luther menuliskan dalil kepada gereja Roma Katolik pada saat itu. Saudara, ini bukan untuk menjelekkan rekan-rekan kita yang beragama Katolik, saudara. Ketika kita bicara reformasi gereja, mau nggak mau kita membahas hal tersebut, saudara. Tetapi yang saya maksudkan di sini bukan kondisi gereja Katolik hari ini, tetapi kondisi gereja Roma Katolik 1517, jadi sudah 500 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ada banyak penyimpangan yang terjadi. Misalnya, saudara, ada penyembahan terhadap salib, penyembahan terhadap santo-santo, paus dan uskup tidak boleh menikah. Kita tahu Petrus uskup yang paus yang pertama, dan Petrus punya mertua berarti menikah, begitu ya. Nah, ada lagi doktrin transubstansiasi. Waktu mengambil roti dan cawan, maka roti menjadi tubuh sungguhan. Beda dengan kita yang melihat ini sebagai simbol. Dan kemudian ada anggur yang benar menjadi darah. Doa kepada Maria yang diagung-agungkan sama seperti mengagungkan Tuhan, begitu ya.
Sekali lagi mohon maaf saudara, ini hanya melihat yang kisah masa lalu, bukan saya bicara soal hari ini. Nah, puncak penyimpangan daripada gereja Roma Katolik pada saat itu ketika mereka menjual surat pengampunan dosa. Karena mereka ingin membangun gedung gereja yang sangat megah, membutuhkan dana yang luar biasa, saudara. Nah, kemudian terjadi penyimpangan yang sangat menyedihkan untuk meminta pengampunan dosa, harus membeli surat pengampunan dosa. Di situ Martin Luther bersedih hati, dia bergumul, dia merenungkan kitab suci dengan kecintaannya untuk membaca kitab suci siang dan malam. Lalu kemudian saudara, kitab suci pada saat itu tidak bisa diakses oleh orang-orang awam, tidak boleh membaca, apalagi memilikinya. Sudah bayangkan betapa bergumulnya orang-orang pada saat itu yang mengerti firman Tuhan harusnya bisa diakses, bisa dibaca. Tetapi karena hatinya yang gelisah ketika Martin Luther merenungkan firman Tuhan, melihat Roma pasal 1 ayat 17, segala kebenaran itu dari iman, dan kepada iman, keselamatan dari iman, semua dari iman, sola fide itu saudara. Lalu Martin Luther betul-betul bergumul. Ada praktek gereja yang seperti ini, dia bersedih. Dia melakukan aksi protes kepada Roma Katolik pada saat itu. Jadi protesnya itu bukan punya semangat untuk memecah belah. Semangatnya bukan untuk membuat gereja akhirnya terpecah. Tetapi dia pengen supaya gereja kembali kepada kitab suci. Gereja kembali kepada kebenaran firman. Gereja kembali kepada basis yang benar, yaitu kitab suci yang sudah dibangun oleh Tuhan sendiri. Tetapi saudara, terjadi banyak perlawanan dan akhirnya gerakan reformasi dan gereja-gereja yang baru bermunculan, yaitu Protestan. Nah, saudara, di sini kita belajar hati yang sungguh-sungguh ketika ingin kembali kepada kitab suci. Saudara, Tuhan sudah munculkan orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang benar adalah gereja yang kembali kepada pemberitaan firman, kepada kitab suci sebagai pondasinya. Pertanyaannya, kapan kita bergumul sungguh-sungguh untuk gereja Tuhan, agar kembali kepada kitab suci? Pertanyaannya, kapan kita terakhir menangis untuk gereja Tuhan yang sudah banyak menyeleweng dari kitab suci? Itulah tanda kita mengasihi gereja Tuhan. Barangkali saudara bertanya, apakah berlebihan? Bukankah mengasihi Tuhan itu cukup? Mengapa kita sampai mengasihi gereja Tuhan seperti ini? Yohanes 2 ayat 19-21. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, artinya Herodes yang membuat, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Percakapan Yesus tidak selesai di cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku, saudara. Tetapi Yesus mengarahkan pembicaraannya kepada percakapan ini. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari akan mendirikannya kembali. Maksudnya apa? Yesus bicara soal kematian dan kebangkitannya. 3 hari aku mati. Hari kemudian aku akan bangkit. Dan dalam kebangkitannya itu kemudian ada pertemuan-pertemuan di dalam gereja Tuhan. Sekarang kita beribadah di hari kebangkitan Yesus. Luar biasa. Jadi Yesus sudah memikirkan untuk di kemudian hari. Ini bait suci yang sudah menyeleweng seperti ini. Aku tidak mau menggunakannya lagi.
Tetapi aku mau menggunakan orang-orang percaya. Yang kemudian percaya di dalam namaku. Dan aku akan mendirikan gereja di tengah-tengah mereka. Wah, luar biasa, saudara. Ketika mereka sungguh-sungguh. Ketika mereka sungguh-sungguh mendirikan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, sebelum disalib, Yesus membiarkan tubuhnya dicambuk. Artinya apa, saudara? Ketika orang Romawi menghukum, biasanya dia membagi dengan 2 macam cambuk. Dicambuk dengan cara yang biasa, dengan tongkat kayu dan ranting-ranting untuk orang-orang yang biasa, orang-orang Romawi. Tetapi dicambuk dengan cara yang kejam, saudara, ini biasa untuk orang-orang non-Romawi, maupun mereka yang melakukan protes yang luar biasa kepada negara. Nah, Yesus masuk di dalam kategori yang kedua. Kita lihat, saudara, 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Dikatakan, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara, ketika Yesus dicambuk sedemikian rupa, saudara. Padahal dia waktu di bait Allah, dia memberikan cambukan yang penuh dengan kasih. Tetapi apa yang dia alami, saudara, tidak setimpal dengan apa yang dilakukan. Dan itu cambuk-cambuk yang bergerigi tajam sekali dan mencambuk Yesus mungkin sekitar 40 kali. Saudara, Yesus di situ merasa kesakitan. Yesus di situ, saudara, saya percaya, saudara, terus menderita, saudara, ketika dia melihat tubuhnya dan membiarkan tubuhnya dicambuk dengan cara seperti itu, bahkan sebentar dia akan naik di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan ini, bahwa next aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Itulah yang menjadi hati Yesus. Itulah yang menjadi hati yang penuh dengan cinta. Membiarkan dia dicambuk dengan cara yang sangat kejam, sangat keji untuk gereja Tuhan. Sedemikian besar cinta Allah kepada gereja Tuhan. Sedemikian besar sampai dia mengorbankan nyawanya buat gereja Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menghargai gereja Tuhan sama seperti kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib? Apakah kita mengasihi Tuhan, lalu kemudian kita juga mengasihi gereja Tuhan sama besar seperti kita mengasihi Tuhan? Seberapa besar cinta, semangat, gairah kita untuk rumah Tuhan? Tidak mencari untung, kembali kepada kitab suci. Semakin kita bertumbuh untuk mengasihi firman Tuhan. Itulah yang dirindukan Tuhan ketika kita bergereja. Makin cinta firman. Gereja bukan sekedar untuk kumpul-kumpul. Gereja bukan sekedar untuk mendapatkan teman, mendapatkan relasi, apalagi rekan bisnis. Itu mungkin bonus yang Tuhan berikan, tapi jangan menjadi hal yang nomor 1 di dalam kerinduan kita bergereja. Tetapi hal yang nomor 1 adalah makin cinta firman. Saya bergereja makin haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya makin menghargai firman, saya makin mengerti ternyata firman Tuhan berbicara tentang ini, makin mengerti. Setelah saya membaca sendiri, mengerti. Adakah itu dalam hati kita? Mari kita berdoa.